Makin moncer, media asing soroti Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia, hingga sebut sebagai juru damai. Jadi gini Pak, kita bicara dua hal berbeda nih. Keberanian dan penghormatan sebesar-besar harus diberikan. Itu harus, karena tidak ada lagi yang berani seperti Presiden Jokowi, apalagi dari sisi Asia Tenggara. Yang kedua, ini mengulang sejarah kebesaran Presiden Soekarno. Dalam kaitan ini, Indonesia menilai pentingnya bangunan arsitektur kawasan yang dapat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Dan Indonesia memahami bahwa pemikiran serupa juga dimiliki oleh Rusia. Oleh karena itu, Indonesia dan ASEAN berharap dapat melakukan kolaborasi dengan Rusia untuk mewujudkan bangunan arsitektur kawasan dengan mengedepankan kesatuan, sentralitas, dan kepemimpinan ASEAN. Sebuah arsitektur yang menonjolkan prinsip-prinsip terbuka, transparan, inklusif, menghormati kedaulatan dan integritas negara lain, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah, serta menghormati hukum internasional. Rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia menjadi headline media asing. Pak Jokowi disebut akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow setelah KTT G7 di Jerman pada 26 sampai 28 Juni mendatang. Salah satunya adalah Reuters, AF hingga Al Jazeera. Reuters sendiri memuat judul Ketua G20 Indonesia dorong perdamaian dengan kunjungan Ukraina Rusia. Presiden Indonesia dan Ketua Umum G20 Joko Widodo akan mengunjungi rekan-rekan di Ukraina dan Rusia minggu depan dan mendesak untuk resolusi damai untuk konflik mereka. Menjadi perjalanan pertama pemimpin negara Asia. Demikian laporan dari media tersebut. AFP juga memberitahukan hal serupa. Presiden Indonesia dan Ketua G20 Joko Widodo akan mengunjungi para pemimpin Ukraina dan Rusia bulan ini untuk membahas dampak ekonomi dan kemanusiaan dari invasi Moskow. Menurut laporan tersebut, AFP juga menulis bahwa Indonesia seperti kebanyakan negara berkembang utama telah mempertahankan posisi netral dalam perang. Pak Jokowi telah menyuarakan resolusi damai untuk konflik Rusia dan Ukraina. Jokowi menolak mengirim senjata ke Ukraina sebagai tanggapan atas permintaan Zelensky, alih-alih menawarkan bantuan kemanusiaan. Tambah laporan dari media tersebut. Laporan Al Jazeera bertajuk Presiden Indonesia dorong perdamaian Rusia-Ukraina juga melaporkan hal senada. Presiden Jokowi akan mengunjungi Ukraina dan Rusia minggu depan untuk bertemu dengan rekan-rekannya dan mendorong penyelesaian damai untuk konflik yang berkepanjangan. Sebelum kunjungan Jokowi ke Rusia dibongkar media Kremlin, yakni TASS, Pak Jokowi akan datang tanggal 30 Juni 2022. Indonesia adalah mitra penting Rusia yang telah mempertahankan hubungan baik dan ekonomi yang intensif. Apalagi Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam KTT G20 di Bali. Sebenarnya sederhana, perang Rusia-Ukraina jelas tidak mencakup keseluruhan wilayah keduanya. Artinya hanya di wilayah tertentu pada perbatasan kedua negara tersebut. Atau lebih jelasnya silahkan cek wilayah mana yang terjadi kontak senjata kemudian lihat di peta. Untuk pengamanannya, saya rasa tidak perlu terlalu dipermasalahkan keselamatan Presiden Jokowi karena menurut informasi pertemuan dengan Presiden Ukraina akan dilakukan di wilayah yang berjarak 380 km dari daerah perang. Sementara untuk pengamanan Presiden Jokowi sendiri akan dilakukan pengawalan oleh 39 anggota Pas Pampres yang oleh pemerintah Ukraina diberi kebebasan untuk membawa senjata dan amunisi yang tidak dibatasi jumlahnya. Jadi walaupun jauh dari wilayah perang, pengamanan terhadap Pak Jokowi tetap kelas maksimal. Terkait pengamanan ini, Komandan Pas Pampres Maijen Tribudi Utomo menyampaikan bahwa Pak Jokowi akan dikawal pasukan pengamanan presiden yang terdiri dari prajurit-prajurit itu pernah bergabung dengan sejumlah pasukan elit TNI. Alhamdulillah, kita juga tidak terlalu khawatir karena Pas Pampres ini ada dari Kopassus, ada dari Denjaka,
Ada dari Paskas ada, Alhamdulillah, kita percaya diri, ungkap Tri Budi Utomo. Sedikit gambaran, Kopassus adalah pasukan elit andalan TNI. Korps ini langganan masuk peringkat atas pasukan elit dunia. Kemampuannya tidak perlu diragukan, ahli bela diri dan menembak. Tetap bisa melaksanakannya tugas bahkan dalam kegelapan tanpa alat bantu. Sementara Denjaka, penjelasan singkat tentang kehebatan pasukan elit TNI AL ini adalah bahwa satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Terakhir, Paskas TNI AU dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pesanan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Nah, ada misi besar yang akan Presiden Jokowi emban dalam kunjungan ke Ukraina dan Rusia ini. Sebagai presidensi G20, mampu sebagai pemimpin negara yang menuntut politik luar negeri bebas aktif. Juga kepedulian Indonesia atas krisis yang diakibatkan atas COVID tersebut. Indonesia memiliki untuk kontribusi. Dampak perang dirasakan semua negara, terutama negara berkembang dan berpendapatan rendah. Indonesia pun harus mendorong spirit perdamaian, ungkap Menlu Retno Marsudi. Kunjungan Presiden Jokowi tersebut akan menjadi catatan sejarah karena merupakan kunjungan pertama pemimpin negara Asia di Kiev dan Moskow. Semoga diberi keselamatan dan dapat memberi manfaat bagi dunia. Begitulah dari saya. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.